Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal, NRP 31101919101 dari 2D4 Teknik Mekatronika A, PENS 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat untuk mata kuliah microcontroller dan sistem interface. Untuk judulnya yaitu Visualization and Control Gimbal Camera. Di sini untuk deskripsi singkat proyek saya itu karena yang kita tahu yaitu gimbal kamera merupakan sebuah sistem untuk menyeimbangkan kamera sesuai dengan set point yang telah kita tentukan. Maka untuk latar belakang yang saya ambil yaitu di mana sebuah wahana atau drone atau sebuah pesawat pasti memerlukannya sebuah kamera yang digunakan untuk memetakan sebuah wilayah atau mengcapture sebuah wilayah untuk dijadikan sebuah plan atau untuk dijadikan sebuah proses yang lainnya, seperti itu. Dimana sebuah kamera di sini itu digunakan untuk mengcapture, untuk memonitoring dan yang lainnya. Maka fungsi gimbal kamera di sini yaitu untuk memfokuskan pada satu titik sesuai dengan set point yang kita tentukan, yaitu 0 derajat misalkan. Maka kamera itu sendiri akan fokus pada tempat itu juga, seperti itu. Untuk alat dan bahannya yang utama yaitu yang pertama saya menggunakan microcontroller STM32F1 03C8. Untuk sensornya saya menggunakan IMU GY25. Nah, sensor di sini digunakan untuk sensor IMU karena sensor IMU di sini terdapatnya 3 aksis yaitu yaw, roll dan pitch. Nah, sensor tersebut akan saya gunakan untuk mendeteksi kemiringan dari 3 sumbu aksis tersebut, yaw, roll ataupun pitch. Kemudian untuk motor servo di sini digunakan untuk menggerakkan kameranya sesuai dengan set point yang telah ditentukan atau titik mana yang telah ditentukan. Terus kemudian di sini ada modul Bluetooth HC05 digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dengan GUI atau Graphical User Interface yang telah saya buat. Kemudian di sini ada LCD OLED 1,3 inci yang digunakan untuk menampilkan data-data dari microcontroller tersebut, dimulai dari sensor IMU yang yaitu menampilkan sensor data yaw, roll dan pitch. Kemudian ada joystick. Di sini saya belum ditambahkan joystick yang digunakan untuk fitur untuk menggerakkan kamera secara manual maupun otomatis, seperti itu. Untuk diagram bloknya kurang lebih yaitu seperti ini, yaitu terdapatnya modul Bluetooth HC05 yang terhubung ke microcontroller STM32F103 yang digunakan sebagai transmisi receiver dan transmit untuk ke PC. Kemudian di sini ada IMU GY25, kemudian ada joystick sebagai input yang masuk ke microcontroller, dan outputnya itu akan menggerakkan motor servo. Untuk displaynya itu LCD serta buzzer. Kemudian untuk main controlnya di sini digunakan sebagai visualisasi dari gerakan gimbal itu sendiri dan akan menampilkan capture dari kamera itu sendiri. Kemudian untuk perancangan sistemnya di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hardware, bagian mekanik, dan bagian software yaitu bagian programming. Untuk bagian hardware di sini saya menggunakan software Altium Designer yang digunakan untuk mendesain layout PCB-nya. Di sini saya sudah merancang skematiknya yaitu seperti ini. Kemudian untuk layoutnya itu layout dari hasil skematiknya itu seperti ini. Hanya menggunakan satu PCB, satu layar saja. Di sini terdapat buzzer, kemudian di sini transistor yang digunakan untuk mendrive buzzer itu sendiri. Kemudian di sini ada sensor IMU GY25 dan microcontroller itu sendiri. Kemudian ada rangkaian regulator serta beberapa pin konektor yang digunakan untuk servo, LCD, modul Bluetooth dan joystick, seperti itu. Kemudian berikut merupakan tampilan 3D dari PCB yang telah saya buat, yaitu kurang lebihnya itu tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke perancangan mekanik. Untuk perancangan mekaniknya yaitu seperti ini. Terdapatnya 3 buah motor servo yang digunakan untuk menggerakkan yaw, roll maupun pitch dari sebuah kamera itu sendiri. Jadi
sebuah kamera akan ditempatkan pada bagian paling bawah, di mana akan menggerakkan sesuai dengan setiap sumbunya itu akan terhubung pada setiap masing-masing servo. Jadi antara tiga buah servo ini akan saling terhubung, yang akan membentuk 3 sumbu tersebut, yang akan mengatur aksis yaw pada sebuah kamera, aksis roll pada sebuah kamera, dan aksis pitch pada sebuah kamera itu sendiri. Di sini saya tampilan hardware-nya seperti ini. Saya menggunakan 2 buah akrilik, serta untuk lengannya itu menggunakan 3D print seperti itu. Untuk tampilannya hardware-nya seperti ini. Kemudian lanjut ke tahap programming atau ke tahap software. Untuk tahap programming dan tahap software di sini terbagi menjadi 2, yaitu programming microcontrollernya, serta yang kedua yaitu programming untuk GUI-nya, yaitu graphical user interface. Yang pertama yaitu programming microcontrollernya. Nah, di sini karena saya menggunakan STM32F1, maka sebelum dilakukan yang programming, maka kita terlebih dahulu perlu men-setting menggunakan software STM32CubeMX, di mana pada software tersebut kita menyeting terlebih dahulu clock-nya yang akan kita gunakan berapa megahertz, kemudian dan yang lainnya. Kemudian pada software di sini yaitu kita dapat menentukan pin out mana saja yang akan kita pakai. Di sini kebetulan saya menggunakan beberapa peripheral, yaitu di mana USART untuk komunikasi serial kepada Bluetooth, kemudian USART 2 digunakan untuk komunikasi serial antara IMU G25. Jadi IMU G25 ini merupakan sensor akselerometer atau IMU yang memiliki komunikasi secara serial. Maka microcontrollernya di sini akan menerima data yaw, roll maupun pitch dari sebuah IMU tersebut yang diaksesnya secara serial menggunakan RX dan TX seperti itu. Kemudian untuk data dari joystick sendiri, yaitu merupakan data ADC, analog to digital converter. ADC-nya yaitu 16 bit. Dari sini, kemudian di sini saya menggunakan input output sebuah buzzer serta 1 buah peripheral kembali, yaitu menggunakan sebuah LCD OLED yang diaksesnya secara I2C, Inter-Integrated Circuit. Seperti itu. Kemudian untuk servonya tersendiri, karena itu merupakan sebuah timer, maka untuk mendrive sebuah servo sendiri untuk mengatur sudutnya itu berapa, itu menggunakan sebuah timer yang diatur di seperti ini, layaknya sebagai inputan yang menggunakan timer 1. Karena pada prinsipnya itu servo ini memiliki frekuensi yaitu 50 Hz dan area kerja yaitu pada 1 milisecond sampai 20 milisecond. Maka saya mengatur prescaler. Untuk mengatur prescalernya di sini yaitu untuk mengatur frekuensi dari microcontrollernya menjadi 50 Hz sesuai dengan frekuensi kerja dari sebuah servonya. Kemudian di sini ada counter period. Counter period di sini merupakan sebuah batasan maksimal dari sebuah timer itu tersebut. Kemudian untuk settingan I2C-nya itu seperti ini. Kemudian untuk fitur USART atau Universal Serial Asynchronous Receiver Transmitternya itu seperti ini. Saya menggunakan baud rate-nya 11.500 bit per second dengan output-nya 8 bit dengan stop bitnya 1. Jadi ini untuk settingannya. Untuk USART 2 nya pun sama, untuk bagian imunya sama. Namun di sini juga saya memanfaatkan fitur DMA. DMA ini merupakan Direct Memory Access. Direct Memory Access di sini dimanfaatkan untuk menyimpan terlebih dahulu ke sebuah memori, kemudian sebuah variabel tersebut akan mengakses pada memori tersebut seperti itu. Setelah kita setting dari CubeMX-nya, kemudian kita masuk ke program kill-nya. Terdapatnya beberapa function atau beberapa file .c dan header yang telah saya buat untuk mempermudah programming saya. Di sini saya telah membuat sebuah file header yang dinamakan global variable
Global variable.id di sini merupakan variabel-variabel global yang saya gunakan pada project tersebut, di mana ada fungsi mapping, pendefinisian manual auto, kemudian pendefinisian pin timer, UART dan ADC, kemudian untuk pendefinisian servo itu sendiri, kemudian subrutin yang saya gunakan untuk servo, kemudian di sini untuk subrutin untuk imunya G25 itu sendiri, untuk OLED seperti ini beberapa variabelnya, kemudian untuk joystick serta untuk GUI-nya seperti itu. Kemudian pada file.main.c di sini berisi fungsi loop atau while yang terdapat pada program tersebut, yaitu dimulai dari pendefinisian sebuah pin timer dan yang lainnya. Kemudian terdapat fungsi subrutin beep untuk buzzer. Kemudian di sini terdapatnya inisialisasi terhadap GPIO, GPN General Purpose Input Output, DMA, ADC, I2C dan UART. Kemudian di sini ada beberapa program inisialisasi. Di sini ada inisialisasi serial, kemudian inisialisasi LCD, kemudian inisialisasi servo, joystick, dan kemudian inisialisasi serial ini. Kemudian untuk program while-nya itu sendiri saya ada beberapa subrutin, yaitu pertama send serial, kemudian tampil data ini untuk menampilkan pada GUI, sementara drive servo ini untuk menggerakkan servo sesuai dengan yang kita inginkan, apakah itu mode auto atau manual. Untuk mode auto itu sendiri itu untuk mengatur sesuai dengan sumbu 3 aksis tersebut, yaitu roll, yaw, dan pitch sesuai dengan sensor ini. Kemudian untuk pada fungsi GUI-nya tersendiri yaitu seperti ini, inisialisasi LCD yaitu untuk menampilkan judul atau project yang akan saya buat pada inisialisasi awal. Sementara untuk tampil data di sini yaitu untuk menampilkan data dari gimbal, di mana terdapat sensor yaw, yaitu seperti ini, menampilkan data yaw, kemudian data pitch, kemudian data roll, kemudian data logika pada joystick, kemudian data ADC dari sumbu X joystick dan data ADC dari sumbu X Y. Mohon maaf, yang ini sumbu Y joystick, yang ini yaitu sumbu X joystick, seperti itu. Kemudian untuk bagian servo sistemnya, file dosinya itu seperti ini. Untuk inisialisasinya itu menggunakan timer 1 yang difungsikan sebagai PWM. Ada beberapa channel, yaitu channel 1, 2, dan 3. Nah, untuk drive servo sendiri itu menggunakan fungsi seperti ini. Pada fungsi ini digunakan OCR ini merupakan output compare dari sebuah timer, yang dimana 68 ini merupakan 0 derajat, sementara 180 ini merupakan 180 derajat yang servo saya gunakan, yaitu 68 ini untuk 0 derajat dan 256 ini untuk 180 derajat. Dan ini merupakan program batasan untuk menggerakkan servo tersebut sesuai dengan prescaler serta counter period yang digunakan. Dan sama pun seperti servo untuk pada bagian roll, yaw, maupun pitch itu pun sama. Ini merupakan inisialisasi servonya untuk memposisikan semuanya pada posisi 90 derajat semuanya. Kemudian untuk drive servo di sini merupakan program untuk menggerakkan pada jika misalkan mode 0 yaitu mode manual, itu menggerakkan joystick, menggerakkan gimbal kameranya itu sendiri itu menggunakan mode manual, yaitu menggunakan joystick, yaitu dengan membaca data ADC. Untuk pitch systemnya itu data ADC seperti ini, yaitu dia menggerakkan 2 derajat, sebanyak 2 derajat ketika misalkan if ini terpenuhi, kemudian terpenuhi akan menggerakkan ke bawah, dia akan mengurangi 2 derajat. Untuk yaw juga sama, dan untuk rollnya juga sama, seperti itu. Di sini tinggal posisi dari inisialisasi yaitu 90 ditambah dengan kalibrasi yaw, pitch, dan roll. Untuk mode otomatisnya sendiri yaitu karena posisi servo itu merupakan sebuah derajat, sementara posisi IMU juga sebuah derajat, maka kita dapat mendefinisikannya yaitu dengan fungsi sebuah gradient, yaitu
dimana dengan rumus yaitu Y2 dikurangi Y1, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sama halnya dengan fungsi mapping ini. Jadi setiap fungsi pendefinisian fungsi data IMU itu dikonversi menjadi data servo. Dari data IMU min 180 sampai 180 didefinisikan sebagai derajat servo 0 sampai 180 derajat, seperti itu. Fungsi yaw, pitch, dan roll-nya seperti itu. Kemudian untuk data serial PC-nya ini digunakan sebagai fungsi atau subrutin untuk mengirimkan data serial ke PC. Itu seperti ini. Ini untuk inisialisasi serialnya, untuk mengirimkan data serialnya itu seperti ini. Menggunakan fungsi sprintf menjadikan beberapa data menjadi sebuah karakter char, kemudian dikirimkan secara serial menggunakan hardware transfer. Kemudian untuk serial IMU ini untuk menginisialisasi IMU menggunakan DMA. Kemudian untuk ini berikut merupakan program parsing IMU-nya itu sendiri. Jika menerima data 0xAA dan data array data 0x55, maka dia akan mendefinisikan data yaw, roll, dan pitch-nya itu sendiri. Untuk program parsingnya itu seperti ini. Nah, untuk send kali preset IMU di sini digunakan untuk mereset data IMU dari IMU yang saya gunakan, seperti itu. Kemudian setelah melakukan program mengenai microcontrollernya, kemudian dilanjutkan untuk program GUI-nya itu seperti ini. Untuk tampilan GUI-nya yang saya gunakan itu seperti ini. Kita buka terlebih dahulu terus Visual Studio-nya. Dari tampilan GUI di sini, yaitu untuk bagian ini merupakan bagian serial komunikasi, di mana saya mengubah data sebuah Bluetooth ini menjadi sebuah data komunikasi atau serial port, yaitu yang saya gunakan, serta baud rate-nya itu disetting pada di sini. Kemudian pada bagian kanan ini untuk menampilkan waktu sekarang. Kemudian untuk kamera di sini untuk memilih kamera yang terhubung pada sebuah interface tersebut. Dan untuk visual di sini digunakan untuk memvisualisasi pesawat atau wahana. Di sini merupakan bagian roll dan pitch, sementara bagian sini merupakan untuk bagian yaw. Dan itu untuk menampilkan data-datanya. Gitu. Pada dasarnya program GUI ini hanya menampilkan sebuah data saja yang diterima dari sebuah microcontrollernya. Begitu. Dari sini kita tunggu saya terlebih dahulu. Programnya yaitu seperti ini. Mungkin ini beberapa programnya, yaitu untuk mendefinisikan sebuah variabel yang digunakan untuk variabel komunikasi maupun untuk variabel menampilkan. Ini merupakan fungsi button untuk button connect. Untuk sarana komunikasinya itu digunakan untuk indikasi connect atau tidaknya itu dengan menekan tombol connect pada bagian sini. Berikut merupakan programnya. Itu seperti ini. Kita lihat. Pada Visual Studio C# ini fitur serial port yang digunakan untuk sarana komunikasi serial. Berikut merupakan programnya seperti ini. Seperti ini digunakan untuk membuka serial sarana open serialnya dari sebuah COM yang digunakan.
Jika misalkan saya menggunakan COM17, maka button connect ini akan membuka sarana komunikasi di COM17 dengan baud rate yang telah ditentukan. Kemudian di sini menggunakan untuk timer di sini untuk menampilkan data tanggal, jam, bulan, dan yang lainnya. Nah, di sini digunakan untuk Visual Studio C#. Di sini saya menggunakan library untuk kameranya, yaitu menggunakan library Afford Video seperti ini. Maka beberapa fungsi berikut merupakan digunakan untuk menampilkan video yang terhubung pada GUI yang telah saya buat seperti itu. Jadi seperti ini. Batas StarCam ini digunakan untuk memulai atau memunculkan gambar yang akan ditampilkan pada GUI seperti itu. Dan di sini merupakan data serial yang diterima, yaitu dimulai data dari YAW, pitch dimulai dari header filenya, itu menggunakan header filenya. Kemudian untuk footernya itu seperti ini. Kemudian dihitung berapa jumlah data, panjang data yang diterima. Berikut merupakan program parsingnya, yaitu seperti ini. Jika header awal ditemukan, maka masuk ke program memasukkan datanya, yaitu seperti ini. Masukkan buffer ini merupakan pembacaan dari serial. Kemudian dari data tersebut dikalkulasi mana yang data YAW, mana yang data pitch, mana data roll, itu seperti ini. Kemudian dijadikan integer supaya dapat divisualisasikan ke dalam visualisasi tersebut seperti ini. Mungkin mari kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi berikut merupakan pengujian secara mode manual, di mana pada modul manual di sini yaitu dengan menggunakan joystick sebagai input, di mana input joystick di sini merupakan input ADC yang akan dibaca oleh microcontroller. Kemudian data tersebut akan diolah menjadi sebuah arah atau rotasi bagi gimbal tersebut. Antara wahana dan microcontroller ini sudah terhubung, di mana pada GUI-nya telah terhubung dan gambar sudah terlihat. Dan untuk visual di sini itu digunakan untuk memvisualisasi posisi dari 3 aksis dari data imut untuk wahana, di mana untuk roll seperti ini, kameranya pun ikut berputar sesuai dengan wahananya. Untuk YAW seperti ini, sementara untuk pitch itu seperti ini. Pada mode manual di sini, ketika saya menggerakkan sebuah aksis X pada gimbal ke arah kiri, maka kamera akan berputar ke arah kiri seperti ini. Ke kanan, untuk kiri, maka pada GUI akan berputar sesuai dengan arah rotasinya. Seperti ini. Ini untuk sumbu YAW pada kamera. Ini untuk sumbu pitch. Ini dia akan ke atas, bawah. Di sini data dari imut tidak mempengaruhi dari penentuan posisi kameranya. Jadi ketika ininya dirubah-rubah, dia tidak mengikuti atau arah rotasinya. Sementara jika berubah jadi joystick, maka kameranya ini akan merubah sesuai dari arahan joystick tersebut. Untuk sumbu rollnya, yaitu posisinya seperti ini, dia berubah rotasinya begini. Seperti itu. Jadi di sini mode manual di sini digunakan untuk pada pemodelan wahana tersebut ingin mengcapture atau memvisualisasikan sebuah gambar atau wilayah secara manual yang dikendalikan dari satu buah joystick tersebut. Untuk YAW, untuk pitch, YAW, dan roll. Jadi berikut merupakan pengujian wahana secara otomatis, di mana wahana tersebut telah terhubung dengan GUI Graphical User Interface, di mana pengujian secara otomatis di sini yaitu dengan menstabilkan kamera tetap pada posisi set point-nya yang di set yaitu 0 derajat pada setiap sumbu aksis YAW. Seperti ini, roll
maupun sumbu pitch seperti ini. Nah, pada GUI wahana telah terdeteksi di sini setiap perubahan aksis tersebut antara yaw, roll maupun pitch di sini dapat disimpan dan divisualisasikan melalui GUI tersebut. Seperti ini. Dapat dilihat bahwa visualisasi gambar atau kamera di sini tetap tertuju pada satu titik, di mana kamera tetap mempertahankan posisinya sesuai dengan gimbal yang telah didesain seperti ini. Untuk sumbu yaw, untuk roll, pitch, untuk roll. Pada ini merupakan visualisasi yang telah dibuat, di mana visualisasi visual pada bagian kanan ini merupakan simulasi dari wahana, di mana pesawat ketika bergerak secara yaw, roll maupun pitch, setiap perubahannya dapat divisualisasikan melalui GUI yang telah dibuat seperti ini.